Udara pengap dan bau anyir menyambut kedatangan Polwan Larasati di sebuah rumah tua pinggiran kota. Kasus kematian, kecelakaan tunggal seorang wanita muda. Raut wajahnya tenang, namun mata cerdasnya menyapu setiap sudut mencari anomali. Petugas lain terburu-buru menyimpulkan. Larasati mendekati jasad, mengamati posisi aneh dan lebam samar di pergelangan tangan. Firasatnya berteriak, ini bukan kecelakaan biasa. Ia merasakan desakan kuat untuk menyelidiki lebih jauh melawan opini mayoritas yang ingin kasus cepat ditutup. Rasa penasaran membakar benaknya. Laporan awal autopsi menguatkan kecurigaannya. Ada indikasi trauma benda tumpul yang tidak sesuai narasi. Larasati memegang berkas, pikirannya berputar cepat, menyusun kepingan teka-teki yang mulai terbentuk. Frustrasi muncul karena rekan-rekannya menganggapnya terlalu berlebihan. Dengan gigih, Larasati mengajukan permohonan investigasi mendalam. Tatapan sinis dari atasan menyambutnya, menganggapnya hanya mencari sensasi. Pintu-pintu birokrasi terasa tertutup rapat, menghimpit dorongan moralnya untuk mencari kebenaran. Ketegangan mengalir dalam darahnya. Suasana kantor terasa dingin, bisik-bisik merambat. Larasati merasa terisolasi, seolah dia satu-satunya yang melihat retakan di balik fasad kasus ini. Tekanan tak kasat mata mulai terasa, mencoba mematahkan semangatnya. Namun, api keadilan dalam dirinya tak padam. Malam itu, Larasati kembali ke TKP secara diam-diam. Senter kecil menyisir setiap sudut gelap. Ia menemukan sebuah liontin kecil tersembunyi di balik lemari reyot, benda yang luput dari pandangan awal. Jantungnya berdebar, merasa semakin dekat dengan misteri. Liontin itu mengarahkannya pada sebuah toko perhiasan kuno. Pemiliknya, seorang wanita tua dengan mata letih, enggan bicara. Namun, ekspresinya menceritakan sebuah ketakutan. Larasati menyadari ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang besar dan mengancam. Di ruang kerjanya yang sunyi, Larasati menyandingkan semua petunjuk, liontin, lebam, laporan autopsi. Potret korban menatapnya kosong. Sebuah amarah perlahan tumbuh. Amarah melihat bagaimana kebenaran bisa begitu mudah dibungkus kebohongan demi keuntungan sekelompok orang. Larasati menemukan jejak komunikasi korban dengan seorang pejabat lokal yang disegani. Jeda kecanggalan kini menjadi pola. Ada koneksi benang merah yang menghubungkan korban dengan lingkaran kekuasaan. Sebuah skenario mengerikan mulai terbayang di benaknya. Sebuah pesan anonim masuk ke ponselnya, berisi peringatan samar namun mengancam. Kasus ini bukan hanya kecerobohan atau kekerasan domestik tersembunyi. Ada jaringan yang lebih besar melindungi kejahatan ini. Larasati merasakan jantungnya mencelos. Dia kini sendirian. Larasati melanjutkan penyelidikan sembunyi-sembunyi, bergerak seperti bayangan. Ia menyadari setiap geraknya diamati. Ruang interogasi yang kosong menjadi tempat merenung, menyusun strategi di tengah kegelisahan yang memuncak. Udara dingin malam menyelimuti kota. Penelusuran data keuangan korban mengungkap transaksi mencurigakan dengan sebuah perusahaan konstruksi milik kerabat pejabat. Jaringan korupsi mulai menampakkan diri. Larasati merasakan tenggorokannya tercekat, menyadari betapa dalam akar kebusukan ini. Ban mobilnya kempes saat pulang, disusul panggilan telepon tanpa identitas yang hanya berisi suara napas berat. Ancaman itu nyata. Larasati merasakan ketakutan merayapi, namun rasa marah karena keadilan dipermainkan lebih besar. Wajahnya mengeras. Atasan memanggilnya, nasihat untuk berhenti mengusik. Rekan-rekan menjauh, menatapnya dengan pandangan campur aduk antara kasihan dan peringatan. Larasati mulai bingung, siapa yang bisa dipercaya di institusi ini? Dinding-dinding markas terasa mengepungnya. Sebuah amplop berisi foto keluarganya ditemukan di meja kerjanya. Jantung Larasati berdebar kencang, takut kini menyelimuti.
Mereka mengancam orang-orang terdekatnya. Keputusan sulit membayang antara keselamatan keluarga atau kebenaran yang mulai terlihat. Larasati mencari bantuan dari mantan mentornya, seorang pensiunan polisi yang terkenal integritasnya. Mata tua sang mentor memancarkan kebijaksanaan, namun juga kelelahan. Sebuah nasihat samar diberikan, jangan pernah percaya pada permukaan, Laras. Dalam sebuah pertemuan rahasia di jalan sepi, Larasati berhadapan dengan salah satu kaki tangan pejabat itu. Sorot mata laki-laki itu dingin, namun ada keraguan samar. Larasati merasakan amarah membuncah melihat bagaimana orang-orang bisa diperbudak ketamakan. Larasati berhasil mendapatkan salinan catatan harian korban. Isinya mengungkap jaringan perdagangan manusia terselubung yang melibatkan pejabat dan beberapa oknum polisi. Seluruh tubuh Larasati menggigil. Kebenaran ini jauh lebih gelap dari yang ia bayangkan. Rasa jijik dan marah memenuhi dada Larasati. Ia melihat bagaimana kekuasaan disalahgunakan untuk melukai yang lemah. Lingkaran korupsi dan kejahatan ini terasa tak berujung, membelit semua. Ia merasa terbebani oleh tanggung jawab yang begitu besar. Saat Larasati siap menyerahkan bukti, sebuah informasi mengejutkan datang. Mantan mentornya, orang yang ia percaya, pernah memiliki hubungan bisnis samar dengan salah satu nama dalam catatan harian itu. Larasati terpaku. Siapa yang harus ia percaya sekarang? Larasati merasa terjebak, seolah semua mata memandangnya. Informasi tentang mentornya menghantamnya keras, mengikis kepercayaan pada siapapun. Ia berada di persimpangan moral, harus memutuskan langkah berisiko selanjutnya di tengah kebingungan yang menyesakkan. Ia menyusun strategi cerdas, menggunakan anonimitas dan memanfaatkan kelemahan dalam sistem birokrasi. Dengan ketenangan yang menipu, Larasati mengalirkan informasi ke pihak luar yang tidak terafiliasi, memecah perhatian para pelaku kejahatan. Dengan bukti yang solid dari catatan harian korban dan jejak transaksi keuangan, Larasati membuka semua kebenaran. Bukan hanya tentang pembunuhan dan perdagangan manusia, tapi juga tentang korupsi sistematis yang menopang kejahatan itu. Sebuah bom waktu diledakkan. Konfrontasi puncak terjadi di sebuah gudang terbengkalai. Dalang di balik semua, seorang petinggi yang disegani akhirnya menampakkan diri. Matanya dingin, penuh perhitungan. Ketegangan memenuhi udara, Larasati berdiri tegak di hadapan kejahatan murni. Larasati berhadapan dengan dalang, bertarung bukan dengan fisik, melainkan dengan kecerdasan dan keberanian. Kata-kata diucapkan sebagai senjata, mengungkap manipulasi dan kebohongan yang telah lama menutupi kebejatan mereka. Ketegangan menguras tenaganya. Skandal besar pecah, nama-nama besar terkuak, institusi terguncang. Berita-berita memenuhi media, menyoroti kebobrokan yang selama ini tersembunyi. Kebenaran akhirnya menampakkan diri meskipun dengan harga yang mahal. Larasati merasa kosong namun lega. Harga pribadi dibayar. Reputasinya tercoreng tuduhan, keluarganya menerima ancaman berulang. Ia dikucilkan oleh sebagian rekan, dipandang aneh. Larasati duduk sendirian di apartemennya, merasakan beban kehilangan yang mendalam meskipun ada kemenangan. Kemenangan itu terasa pahit. Keadilan ditegakkan, namun kerusakan yang ditimbulkan sangat luas. Larasati memandangi langit malam, merenungkan pengorbanan yang telah ia lakukan. Ada kekosongan dalam dirinya, seperti bagian dari jiwanya telah terkikis. Publik tahu namanya, namun hidupnya menjadi sunyi. Ia pahlawan tanpa sorakan, pejuang yang bertarung di kegelapan. Larasati sadar, keadilan seringkali datang dengan luka, sebuah pengakuan pahit atas realitas sistem yang rapuh dan manusia yang korup. Larasati menatap lencana polisinya. Sistem memang retak, tapi ia telah membuktikan satu orang bisa membuat perbedaan.
Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya, namun matanya tetap memancarkan kesedihan. Perjalanan keadilan belum usai, ini hanya awal.